Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat channel ini. Terus dukung channel ini supaya kebenaran terus diberitakan. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia merindukan yang namanya keselamatan, merindukan yang namanya hidup yang kekal. Oleh sebab itu tidak heran kalau banyak manusia yang melakukan segala perbuatan baik supaya memperoleh yang namanya hidup kekal atau memperoleh keselamatan. Pertanyaan saya, mampukah manusia dengan cara berbuat baik bisa membawa dirinya untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya menjawab itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Mengapa saya katakan demikian? Karena jelas di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pertanyaan saya, mampukah manusia sempurna seperti Allah? Bisa? Saya yakin tidak ada yang bisa sempurna seperti Allah. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, di situ jelas dituliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan. Ingat, apa itu dosa? Dosa adalah melanggar hukum Allah. Dosa adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal penting yang perlu kita ingat, dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ingat baik-baik, dosa bukan hanya melanggar hukum Allah, dosa bukan hanya melanggar apa yang Tuhan mau, tetapi kita tahu yang baik tapi tidak melakukan, maka kita berdosa. Seberapa banyak orang yang merasa diri benar, seberapa banyak orang yang tahu yang baik tapi tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Maka jelas tidak ada manusia yang sempurna. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, dan perbuatan baik tidak bisa membawa kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pertanyaan saya, harus sebaik apakah kita? Sebab tadi saya katakan bahwa tuntutan Tuhan adalah sempurna. Perbuatan baik itu saya analogikan seperti ini. Ada teman-teman saya yang datang ke rumah saya dan gedor-gedor pintu, "Selamat malam." Kemudian saya buka pintunya, ternyata di situ ada 10 orang. Dan satu perwakilan dari 10 orang itu berkata kepada saya minta makan, kami kelaparan. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Tunggu, saya harus lihat di kulkas. Kemudian saya ketika buka kulkas, ternyata cuma ada 5 telur di situ. Bayangin jam 12 malam harus belanja kemana untuk kasih mereka makan. Dan cuma hanya ada 5 telur. Dan kemudian kalau saya buat telur satu-satu, berarti tidak cukup. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya buat dadar telur. Telur satu saya buat karena saya keburu-buru. Telur satu bagus, telur 2 bagus, telur 3 bagus, telur 4 bagus, dan telur yang kelima saya buka ternyata busuk dan sudah terlanjur tercampur di situ. Pertanyaannya, layakkah saya memberikan kepada teman-teman saya? Tentunya tidak layak. Begitu juga dengan perbuatan baik manusia. Seberapa banyak yang kita lakukan, seberapa banyak kita berbuat baik, tapi ada satu saja kita berdosa di hadapan Tuhan, maka dosa itu akan mencemari yang namanya perbuatan baik itu. Jelas
tidak layak di hadapan Tuhan. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ibaratkan kita masuk di dalam lumpur penghisap, tidak mungkin kita tarik rambut kita sendiri untuk menyelamatkan kita. Itu sama aja bohong. Kita butuh uluran tangan orang lain untuk menarik kita dari lumpur penghisap. Nah, inti dari apa yang saya katakan ini, kita butuh Yesus Kristus yang tidak berdosa. Dialah yang mampu membawa kita, menebus dosa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dituliskan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang disebut dengan penebusan. Kita butuh pengorbanan Kristus di atas kayu salib supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kuncinya, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa. Adakah di antara umat manusia yang tidak berdosa? Tentunya tidak ada. Maka dari itu kita membutuhkan Yesus Kristus yang tidak berdosa untuk menebus hidup kita dari kutuk dosa. Sehingga kita diselamatkan. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita perhatikan dalam Yohanes 14 Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dituliskan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada orang yang akan mendapatkan hidup kekal yang berjumpa dengan Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan kasih Kristus dalam hidup kita, sehingga kita mampu dilayakkan oleh Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi jelas ya, ingat bahwa perbuatan baik tidak bisa membawa kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna. Oleh sebab itu kita butuh pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Biarlah melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.